materi yang kedua, yaitu kebutuhan oksigenasi, kemudian ada nutrisi, kemudian istirahat, seksualitas, NGT, OGT, dan juga personal hygiene. Jadi ini kita kita apa namanya? Kita berikan pengantar begitu ya. Pada pada akhirnya nanti kalian akan memberikan atau akan melakukan praktikum untuk pemasangan NGT, OGT, kemudian personal hygiene eh, dan juga oksigenasi begitu. Ini visi yang selalu saya gaungkan begitu, yang selalu saya ingatkan kepada kalian bahwa visi dari kita itu dari kebidanan S1 itu adalah menghasilkan lulusan bidan yang unggul dan terdepan dalam pengembangan pelayanan komplementer di tingkat nasional serta mewarisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Nah, kemudian untuk misinya di sini melaksanakan tridharma perguruan tinggi yaitu dari pendidikan, kemudian penelitian, kemudian pengabdian di mana pada saat pendidikan, penelitian dan juga pengabdian ini kita lakukan secara esensial apa-apa yang kita lakukan secara esensial dan itu menjadi pokok serta ada tambahan dari pengembangan komplementer ibu dan juga anak. Kemudian melakukan kerjasama yang berkelanjutan terus menyelenggarakan dan mengembangkan manajemen prodi, kemudian mendalami dan juga mengembangkan nilai-nilai dari Jenderal Ahmad Yani. Dan sedikit saya share, nanti di sini pun akan ada prosentase untuk sikap, begitu deh, nilai sikap itu yaitu dari turunan atau rubrik penilaian dari NKJA atau nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Jadi di mata kuliah KDPK ini nanti akan ada penilaian itu di sesi akhir yang akan dinilai oleh 3 dosen pengampu atau 3 dosen pengampu kelompok kecil begitu. Itu yang nanti akan menilai kelompoknya masing-masing per by name. Nah, topik 1 di sini kebutuhan dasar manusia, di mana nanti yang akan kita bahas di sini adalah pengertian kebutuhan dasar manusia, kemudian kebutuhan oksigenasi, nutrisi, dan juga personal hygiene. Ini kita lihat dulu untuk pengertian kebutuhan dasar manusia, di mana konsep manusia ini kan dia secara sebagai makhluk holistik dan juga sebagai manusia dalam sistem. Sebagai makhluk holistik, dia itu ada konsep secara biologis, kemudian psikologis, kemudian sosial, sampai dengan ke spiritual. Nah, kalau manusia dalam sistem itu adaptif, kemudian personal, interpersonal, dan juga sosial. Yang harus kita garis bawahi di sini adalah dua yang sama, yaitu sosial dan juga sosial. Baik di holistik maupun di manusia sebagai sistem, yang artinya seorang manusia itu dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia kodratnya itu adalah makhluk sosial yang memang butuh dari orang lain dan dibutuhkan oleh orang lain. Begitu. Nah, lanjut ke konsep kebutuhan dasar manusia. Di sini saya mengambil dari Potter dan Patricia. Ini dinamakan buku induk begitu ya, Dek ya. Sehingga memang tahunnya ini dia tidak update karena dia merupakan buku babon atau buku induk begitu yang masih bisa kita gunakan, di mana kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, kemudian keamanan, kemudian cinta, harga diri, dan juga aktualisasi diri. Nah, kemudian di sini manusia ini memiliki kebutuhan dasar yang memang bersifat heterogen. Dari satu manusia dengan manusia lain itu kebutuhannya berbeda. Baik dari kebutuhan tersier, kebutuhan sekundernya, kebutuhan primernya, itu dia berbeda. Kemudian setiap orang pada dasarnya memiliki kebutuhan yang sama, itu yaitu tadi, manusia adalah makhluk sosial. Yang artinya memang kita dibutuhkan orang lain dan orang lain juga butuh akan kehadiran kita, begitu. Akan tetapi karena budaya, maka kebutuhan tersebut juga ikut berbeda.
dalam memenuhi kebutuhan manusia menyesuaikan diri dan juga prioritas yang ada. Nah, ini model kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow begitu ya. Jadi kalau kebutuhan dasar manusia itu pasti dia melekatnya dengan Abraham Maslow. Yang pertama kebutuhan aktualisasi diri, yang kedua adalah kebutuhan harga diri, yang ketiga adalah kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang, kemudian kebutuhan rasa aman dan nyaman, sampai dengan kebutuhan fisiologis yaitu oksigen, makan, minum, eliminasi, tidur, dan juga kebutuhan seksualitas. Nah, kita move ke kebutuhan oksigenasi. Jadi, pengertian dari oksigenasi itu sendiri itu adalah suatu proses untuk mendapatkan O2 dan juga mengeluarkan O2. Ini jelas ya, ini juga sudah ada di pelajaran SMA dulu, begitu bahwa kalau kita bernafas itu kita ingin mendapatkan O2 dan kita ingin mengeluarkan CO2 yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian kebutuhan fisiologik, oksigenasi ini merupakan kebutuhan dasar dari manusia yang digunakan untuk kelangsungan metabolisme sel tubuh, untuk mempertahankan hidupnya dan untuk aktivitas berbagai organ sel. Yang seperti kita ketahui bahwa pada saat kita bernafas itu artinya ada O2 yang masuk yang nanti pada akhirnya dia akan membantu proses glikolisis yang nanti glikolisis itu diperlukan untuk penggandaan sel atau untuk apa namanya pertumbuhan sel itu dia menjadi ganda yang pada akhirnya dari yang anak bayi dia bisa menjadi balita, balita bisa menjadi remaja dan seterusnya. Itu butuh dari oksigen. Kemudian, apabila lebih dari 4 menit orang tidak mendapatkan oksigen, maka akan berakibat pada kerusakan otak yang tidak dapat diperbaiki dan biasanya pasien akan meninggal. Jelas ini, Dek, apalagi kalau semisalnya pada bayi begitu ya. Bayi itu apa namanya sangat-sangat butuh oksigen, sehingga kalau semisalnya terjadi fetal distress, kemudian bayi itu sempat biru, tidak menangis dan sebagainya, kerusakan yang akan dialami itu dia kemungkinan besar akan mengalami cerebral palsy. Begitu. Jadi oksigen yang kurang mengalir ke dalam otak itu pengaruhnya jangka panjang pada kehidupan seseorang. Bahkan akan sampai mengakibatkan ke kondisi kecacatan begitu. Contohnya pasien dia dengan yang stroke begitu kan. Pada saat dia stroke tekanan darah kemudian ada aliran oksigen yang dia tidak sampai ke otak yang pada akhirnya dia akan menyebabkan mungkin yang sebelah kirinya tidak bisa digerakkan dan sebagainya begitu. Yang bisa menyebabkan kerusakan otak itu tadi. Kemudian apa namanya? Akan tetapi kalau semisalnya oksigen itu dia terlalu banyak juga eh oh baik. Oke, Cindy, sudah saya terima. Akan tetapi kalau semisalnya memang oksigen pun yang apa namanya yang digunakan itu tidak sesuai dengan kebutuhan pun dia akan menyebabkan retinoplasti atau dia akan menyebabkan kebutaan begitu ya. Kalau semisalnya dan itu kasus itu biasanya banyak pada bayi kalau semisalnya memang penggunaan oksigen itu dia terlalu berlebihan gitu. Nah, kemudian pemenuhan kebutuhan oksigen ini dia tidak terlepas dari kondisi sistem pernafasan secara fungsional. Bila ada gangguan pada salah satu organ sistem respirasi, maka kebutuhan oksigen ini akan mengalami gangguan juga, begitu. Contohnya yang paling gampang saja ya, kita apa namanya batuk kemudian kita pilek begitu, itu kan akan mempengaruhi oksigen yang ada di dalam tubuh kita juga begitu. Nafasnya jadi hanya dari hidung sebelah kiri saja atau mungkin dari hidung sebelah kanan saja. Pada akhirnya nanti orang yang pilek seperti itu kadang badannya lemes dan sebagainya begitu. Nah, move ke sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan oksigenasi. Jadi nanti kita akan membahas sedikit organ-organ yang berpengaruh atau yang bisa dilewati selama proses oksigenasi atau proses bernafas. Nah, sistem tubuh ini yang berperan dalam membantu pemenuhan kebutuhan oksigenasi ini adalah saluran pernafasan bagian atas dan juga saluran pernafasan bagian bawah. Nah, ini saluran pernafasan bagian atas ini terdiri dari hidung, kemudian esofagus, kemudian dia ke laring,
kemudian sampai ke epiglotis atau di sini hidung ini adalah proses oksigenasi diawali dengan masuknya udara melalui hidung, kemudian melewati esofagus, kemudian dia melewati laring yang merupakan saluran pernafasan setelah faring, kemudian baru ke epiglotis begitu ya, merupakan katup tulang rawan yang bertugas menutup laring saat proses penutupan. Jadi di sini nih, ini prosesnya. Nah, sampai dengan sini dia masuk ke saluran nafas bagian atas. Kemudian ini yang saluran pernafasan bagian bawah, ini ada trakea, kemudian ada bronkus, ada bronkeolus, ada alveoli, kemudian pada akhirnya yang membentuk ini itu dinamakan pulmo atau paru-paru. Nah, biasanya bagi bayi-bayi yang dia itu lahirnya prematur, maka alveoli ini yang harusnya dia mengembang, dia itu kempes, Dek. Di sini makanya kalau bayi baru lahir itu dia dibutuhkan langsung kita butuh untuk bayi itu langsung menangis. Karena apa? Untuk membuka alveoli ini. Nah, pada kasus-kasus dia itu yang apa namanya BBLR atau dia yang bayi lahir rendah atau dia yang bayi lahir prematur, maka alveoli ini kadang dia tidak atau belum sempurna terbuka begitu. Itu yang kadang butuh bantuan oksigen pada apa namanya si bayi tersebut sehingga agar SPO di dalam tubuhnya itu dia tidak kurang atau dia bisa sampai dengan ke otak begitu. Ini jadi alveolinya ini yang dia tidak berkembang. Makanya kadang kalau misalnya pada orang-orang yang prematur, yang hampir lahir prematur atau yang akan dilahirkan prematur, dia akan diberikan suntikan betametason. Itu diantaranya dia bisa mematangkan dari fungsi paru-paru alveoli tersebut. Begitu. Kemudian tujuan dari oksigenasi. Ini tercukupinya kebutuhan sel dan juga jaringan dengan cara memberikan oksigen dan juga ventilasi yang cukup. Kemudian sebagai tindakan pengobatan, mengurangi beban kerja alat nafas dan juga jantung. Kemudian alat untuk menilai kebutuhan oksigen sel dan jaringan saturasi oksigen dengan pulse oximetry di mana apa namanya normal dari saturasi seseorang itu adalah 95% sampai dengan 100%. Itu dikatakan bahwa saturasi oksigen seseorang tersebut itu dalam kategori normal. Ini indikasi untuk menentukan penambahan O2 berdasarkan pengukuran oximetri, ini dia dikatakan normal. Kemudian dia kalau 90% sampai dengan kurang dari 95 sampai dengan 90%, itu maka dia dikatakan hipoksia ringan. Ini dia bisa menggunakan face mask 6 sampai dengan 10 liter per menit. Kemudian ini kalau dia kurang dari 90% sampai dengan 85%, ini dia dikatakan hipoksia sedang, itu dia bisa menggunakan face mask, atau di sini kurang dari 85% ini dia hipoksia berat. Ini menggunakan asisten ventilator atau ventilation begitu. Nah, ini macam-macam alat dari terapi oksigen. Ini nanti akan saya bahas satu-satu. Dari kanul nasal sampai ke masker sederhana atau yang kita sebut dengan simple mask. Kemudian ada masker rebreathing atau biasanya kalau di rumah sakit itu menyebutnya RBM mask. Ada yang masker non rebreathing atau NRBM mask. Nanti akan saya sebutkan pembeda-pembeda dari masing-masing atau macam-macam alat terapi oksigen ini. Nah, untuk kanul nasal atau nasal kanul itu bentuknya adalah seperti ini yang langsung dipasang ke dalam hidung ini, begitu. Nah, tabung plastik yang mempunyai cabang kecil yang menonjol untuk dimasukkan ke dalam lubang hidung. Jadi ini ada nih, ini tonjolannya. Kemudian metode ini merupakan metode yang paling mudah dan juga paling dapat diterima karena lebih efektif, kemudian mudah dipakai dan juga nyaman di pasien. Pasien yang menerima oksigen melalui nasal kanul ke hidung dapat berkomunikasi dengan mudah, dapat makan dan melakukan aktivitas setiap hari.
Keuntungannya adalah lebih dapat ditolerir baik dari anak-anak dan juga dewasa. Tapi nanti ada kerugiannya juga di antaranya. Kadang seseorang itu dia menyebabkan iritasi pada bagian hidung. Nasal kanul dengan aliran ringan ini 2-3 liter per menit ini membutuhkan pernafasan dari hidung. Tidak dapat mengalirkan oksigen lebih dari 40%. Jika berlebihan dalam pemberian oksigen ini menyebabkan iritasi pada hidung. Jadi aliran oksigennya ini dia tidak boleh lebih dari 40%. Sehingga ini yang harus kalian note begitu ya. Bahwa saya tekankan lagi, si nasal kanul ini hanya bisa dalam aliran ringan, aliran oksigen ringan yaitu 2-3 liter per menit. Yang artinya dia tidak dapat mengalirkan lebih dari 40% kadar oksigen. Ini yang harus di-note untuk nasal kanul, gitu ya. Alirannya 2-3 liter tidak boleh lebih dari 40%. Kemudian kita masuk ke yang kedua yaitu masker sederhana atau simple mask. Masker sederhana atau simple mask ini aliran oksigennya bisa 5 sampai dengan 8 liter per menit. Mengalirkan oksigen lebih dari 40 sampai 60%. Ini keuntungannya konsentrasi O2-nya itu dia lebih tinggi daripada tadi yang nasal kanul. Kekurangannya adalah udara bersih dengan udara ekspirasi atau O2 itu nanti bercampur dengan CO2 sehingga konsentrasi oksigennya ini memang dia pada akhirnya tidak maksimal juga begitu. Gitu. Cuman kalau semisalnya pada orang-orang dengan hipoksia ringan itu tidak masalah dia menggunakan simple mask ataupun menggunakan kanul nasal begitu. Jadi ini ya, kalau si nasal kanul tadi 2 sampai dengan 3 liter per menit tidak boleh lebih dari 40%. Kalau si simple mask ini dia 5 sampai dengan 8 liter per menit dan dia bisa mengalirkan oksigen itu 40 sampai dengan 60%. Kita masuk ke masker rebreathing atau RBM mask. Ini seperti ini, RBM nanti bedanya masker rebreathing dengan masker non rebreathing ini nanti pada pengembangannya ini. Kalau dia yang RBM mask itu maskernya itu dia selalu mengembang seperti ini. Tapi kalau dia yang non RBM mask dia itu kembang kempis, ininya dia bisa mengembang dan juga bisa mengempis. Itu bedanya dari RBM mask dan juga non RBM mask. Nah, untuk konsentrasinya, ini aliran oksigen ini adalah 60 sampai 80%. Yang artinya kecepatan aliran ini 8 sampai dengan 12 liter per menit. Kemudian memiliki kantong yang terus mengembang saat inspirasi dan juga ekspirasi. Kemudian inspirasi O2 ini masuk melalui sungkup melalui lubang hidung antara sungkup dengan kantong reservoir ditambah dengan udara ruangan yang masuk dari lubang ekspirasi pada kantong. Jadi di sini ini apa namanya si O2 ini dia juga akan bercampur dengan CO2 karena di sini terus mengembang dan si katupnya itu dia tidak menutup begitu. Berbeda dengan RBM, non RBM begitu. Jadi ini yang perlu digarisbawahi bahwa kalau yang RBM mask dia itu konsentrasi oksigennya 60 sampai 80% di mana bisa mengalirkan 8 sampai dengan 12 liter per menit. Akan tetapi di sini inspirasi O2 ini masuk melalui sungkup. Ini sungkup melalui lubang antara sungkup dengan kantong reservoir ini. Ini ditambah dengan udara ruangan yang masuk dari lubang ekspirasi ini pada kantong di sini. Nah, sehingga udara inspirasi ini yang dia hirup ini tercampur dengan udara ekspirasi di dalam kantong. Sehingga CO2 ini lebih tinggi konsentrasinya daripada yang face mask. Ini. Akan tetapi walaupun dia lebih tinggi tapi aliran oksigennya memang dia lebih tinggi juga di sini begitu. Ini ya bedanya. Terus kita masuk ke nah ini non RBM mask atau non rebreathing mask.
ini dia yang kembang kempis. Nah, kalau yang kembang kempis seperti ini benar-benar yang di apa? Yang dihirup ini banyak sekali O2-nya. Dan RBM ini atau non rebreathing mask ini dia itu indikasinya memang pada pasien-pasien yang tekanan CO2-nya itu tinggi di dalam tubuhnya. Sehingga dia perlu diberikan NRBM mask ini begitu. Konsentrasi oksigennya dia murni 80 sampai dengan 100% dengan kecepatan alirannya itu dia 10 sampai dengan 12 liter per menit. Nah, udara inspirasi ini dia tidak bercampur dengan ekspirasi karena katupnya ini dia sudah bisa menutup dan juga membuka begitu. Ini mempunyai dua katup inspirasi dan juga ekspirasi sehingga O2 tidak akan bercampur dengan CO2. Ini ya sudah bisa membedakan ya mana yang RBM, mana yang non rebreathing mask. Kalau misalnya besok ada soal yang saya keluarkan, mungkin nanti kalian bisa menjawab semua kalau kalian sudah paham ini. Keempat tipe macam alat pemberian oksigen. Jadi ada nasal kanul tadi, kemudian ada masker oksigen, kemudian ada rebreathing mask atau RBM mask, ada non rebreathing mask atau NRBM mask begitu. Nah, ini ringkasannya nasal kanul, flow meter, simple mask, rebreathing, non rebreathing. Alat-alat yang digunakan dalam pembagian oksigen ini meliputi nasal kanul, rebreathing mask dan non rebreathing mask, selang oksigen, humidifier yang telah diisi aquades ini, tapi ada beberapa rumah sakit kemarin pada saat saya bimbingan di rumah sakit itu, beberapa rumah sakit itu sudah menerapkan si humidifier ini dia tidak diberikan aquades atau water steril karena menurut penelitian itu dengan adanya water steril di dalam humidifier ini menyebabkan pertumbuhan spora, kemudian jamur dan juga bakteri itu dia juga tinggi begitu sehingga ada beberapa rumah sakit yang dia tidak menerapkan humidifier ini diisi oleh aquades begitu. Kemudian jadi besok kalau misalnya ada yang turun di rumah sakit kok berbeda begitu, itu mereka sudah ada yang sudah menerapkan ilmu tersebut. Kemudian ada yang memang belum masih tetap menggunakan apa namanya humidifier ini dengan water steril karena memang untuk menjaga kelembapan pH di dalam hidung begitu. Kemudian flow meter, kemudian sumber oksigen, kemudian sentral atau tabung. Nasal kanula ini ada tabung plastik yang mempunyai cabang kecil yang menonjol untuk dimasukkan ke dalam lubang hidung. Kemudian metode ini merupakan metode yang paling mudah dan paling dapat diterima karena lebih efektif, kemudian mudah dipakai dan juga nyaman untuk pasien. Nah, humidifier ini dilengkapi dengan kontainer air steril yang bisa diisi kembali dan sekali pakai. Kemudian alat ini melekat pada alat yang menghasilkan oksigen. Kemudian alat ini berfungsi melembabkan, membasahkan oksigen sebelum bergerak melalui hidung ke paru-paru. Nah, ini jadi besok jangan bingung mana sih humidifier gitu ya. Ini humidifier ini. Kemudian kita masuk ke flow meter. Jadi biasanya di dalam rumah sakit itu ataupun di tempat kita itu akan diisi ini tadi water steril atau steril water ini sampai dengan batas ini. Begitu. Kemudian ini juga, nah ada tadi ya beberapa rumah sakit yang memang dia tidak menerapkan dia diisi water steril karena memang ada
apa namanya, ada apa, eh banyak banget yang itu tadi ada jurnal yang mengatakan bahwa kalau misalnya kita menggunakan water steril di sini, ini akan banyak sekali spora kemudian bakteri yang tumbuh di sini, sehingga pada akhirnya nanti akan mempengaruhi oksigen yang ada atau yang mengalir di dalam selang oksigen tersebut begitu. Sehingga ada beberapa rumah sakit yang memang dia tidak menerapkan atau tidak menggunakan steril water ini di dalam humidifier ini. Jadi memang tapi tidak semua rumah sakit menerapkan hal tersebut begitu. Nah, ini flowmeter. Flowmeter ini adalah sebuah alat yang melekat ke oksigen outlet yang mengatur jumlah oksigen yang dihasilkan. Ada dua tipe flowmeter, yaitu balon air raksa dan ukuran. Kemudian kedua tipe ini mencatat jumlah liter oksigen yang dikeluarkan per menit. Nah, ini yang kita sebut sebagai flowmeter. Flowmeter ini nanti bisa apa namanya mengatur berapa liter aliran oksigen itu masuk ke dalam tubuh kita. Begitu ya. Ini flowmeter. Nah, sumber oksigen atau sentral atau tabung di sini berasal dari pusat di dalam institusi di mana salurannya ini berada di dinding atau dalam tembok dan disiapkan untuk digunakan secara cepat, dihubungkan melalui sebuah pipa yang bertekanan 50 sampai dengan 60 pon per inci persegi. Alat pengukur aliran ini membuka jalan keluar dan pembukaan katup ini membuat aliran oksigen terjadi. Jadi kadang ada beberapa rumah sakit itu yang dia itu apa namanya tidak menggunakan tabung oksigen tapi langsung ke sentral tabung. Jadi ada sentral oksigennya begitu sehingga tidak terlihat tabung oksigennya itu. Ini contoh selain dari sentral, oksigen ini biasanya disimpan di dalam tabung dan pada tabung tersebut dapat alat tambahan yang disebut dengan regulator. Berfungsi mengurangi tekanan dan untuk penyelamatan. Nah, ketika tabung hamper kosong, jarum ini dia akan menunjukkan ke area merah atau dia kosong seperti jarum motor kita. Kalau misalnya motor kita masih ada jarumnya begitu ya. Itu kalau dia kosong nanti dia akan di kondisi E. Kalau dia penuh nanti dia akan di kondisi full. Terdapat juga tabung yang lebih kecil yang disediakan untuk keadaan darurat dapat dipindah-pindahkan dan dapat digunakan di rumah. Ini. Ini tadi humidifier-nya. Di sini adalah flowmeter-nya. Kemudian di sini adalah untuk open oksigen. Ini adalah alat kontrol oksigennya masih berapa. Begitu. Kalau ini adalah alat kontrol flowmeter-nya yang untuk mengukur berapa kebutuhan oksigen dari yang dibutuhkan seseorang tersebut. Ini di sini. Ini humidifier, flowmeter, kemudian ini adalah akses open dan tutup dari oksigen. Tabung oksigennya. Kemudian kita masuk ke kebutuhan nutrisi. Pengertian NGT. Jadi nanti kebutuhan nutrisi ini eratannya atau kaitannya itu dengan pemasangan NGT. NGT ini adalah kependekan dari nasogastric tube. Alat ini adalah yang digunakan untuk memasukkan nutrisi cair dengan selang plastik yang dipasang melalui hidung sampai dengan ke lambung. Ini hidung dipasang di hidung sampai dengan ke lambung. Ini kalau dewasa ukurannya 14 sampai dengan 20, anak-anak ini berukuran 8 sampai dengan 16, bayi ini berukuran 5 sampai dengan 7. Ini namanya NGT atau alat untuk pemberian nutrisi tambahan. Nah, selang NGT dari bahan silikon bentuknya seperti ini, ada yang seperti ini. Indikasinya adalah
Indikasinya adalah pasien yang dipasang NGT ini diantaranya adalah pasien yang tidak sadarkan diri atau dia koma, kemudian pasien karena memang adanya kesulitan menelan, pasien yang keracunan, kemudian pasien yang memang dia ada muntah darah, kemudian pasien pra dan post operasi esofagus atau mulut, kemudian pasien dengan masalah saluran pencernaan atas atau stenosis esofagus, tumor mulut atau faring dan esofagus, kemudian pasien pasca operasi pada mulut dan faring atau esofagus, bayi prematur atau bayi yang tidak dapat menghisap atau belum dapat menghisap. Tujuan ini dari pemasangan NGT ini diantaranya mengeluarkan isi perut dengan cara menghisap apa yang ada di dalam lambung, cairan, udara, darah, atau racun, kemudian memberikan nutrisi pada pasien yang tidak sadar dan pasien yang mengalami kesulitan menelan, kemudian memenuhi kebutuhan cairan atau nutrisi, kemudian mencegah terjadinya atrofi esofagus atau lambung pada pasien yang tidak sadar, kemudian untuk mengeluarkan darah pada pasien yang mengalami muntah darah atau perdarahan pada lambung, kemudian untuk membangun memudahkan diagnosa klinik melalui analisa substansi isi lambung, kemudian persiapan sebelum operasi dengan general anesthesia, kemudian menghisap dan mengalirkan untuk pasien yang sedang melaksanakan operasi pneumonektomi untuk mencegah muntah dan juga kemungkinan aspirasi isi lambung sewaktu recovery. Ini fungsi dari pemasangan NGT. Kemudian untuk kontraindikasi dari pemasangan NGT ini adalah pasien yang memiliki tumor di rongga hidung atau esofagus, kemudian pasien yang mengalami cedera cerebrospinal atau cedera otak, kemudian pasien dengan trauma servikal, pasien dengan fraktur fasialis. Pengajian ini harus berfokus pada instruksi dokter dengan tipe selang dan juga penggunaan selang, ukuran selang yang digunakan sebelumnya jika ada, kemudian riwayat masalah sinus atau nasal, dan juga adanya distensi abdomen, nyeri ataupun mual. Selang NGT yang kita butuhkan handskun, handuk kecil, kemudian ada perlak, ada bengkok, dan ada jeli lubrikan untuk memasukkan selang tersebut. Ini nanti yang kita butuhkan sepuit 50 sampai dengan 100 cc, ada stetoskop untuk mengetahui dia benar atau tidak selang tersebut sampai di lambung, ada tong spatel, ada plaster, ada pen light, gunting, klem, dan baskom berisi air. Nah, kalau tadi itu yang kita bicarakan adalah NGT, sekarang yang kita bicarakan adalah OGT. OGT ini memberikan makanan kepada klien sesuai dengan diet melalui selang OGT. Tujuannya apa? Untuk memberikan makanan cair ke dalam lambung dengan menggunakan sonde lambung melalui mulut. Kemudian memperbaiki atau mempertahankan status nutrisi klien dan untuk memberikan obat. Indikasinya, pasien dengan gawat nafas atau tidak sadar, kemudian pasien dengan masalah saluran pencernaan atas atau stenosis esofagus, tumor mulut ataupun faring. Prinsip menurut Ambarwati ini dalam pemberian OGT ini makanan yang dapat diberikan adalah makanan cair, makanan yang di blender halus dan formula khusus makanan internal. Kemudian sebelum dan juga sesudah makan ini dianjurkan untuk memberikan air matang, kemudian hangat terlebih dahulu. Pastikan tidak ada udara yang masuk ke dalam selang karena akan membuat perut itu menjadi terasa kembung. Nah, kemudian pastikan selang dalam keadaan tertutup selama tidak diberi makan. Kemudian residu lambung ini harus dicek sebelum memberikan makanan, yaitu residu itu yang lebih dari 50 cc ini maka tunda pemberian sampai dengan 1 jam. Jika setelah 1 jam jumlah residu tetap, maka kolaborasi dengan dokter untuk program selanjutnya. Yang artinya berarti makanan yang ada di lambung itu belum sepenuhnya dia bisa terolah. Kemudian, hindari mendorong makanan untuk mencegah iritasi lambung. Kecepatan yang direkomendasikan adalah pemberian dengan ketinggian 45 cm dari abdomen. Perhatikan interaksi obat dengan makanan, terutama dengan susu jika ada pemberian obat per oral. Nah, ini NGT yang diberikan melalui OGT yang diberikan melalui oral.
selesai kita di OGT. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut NGT, OGT dan juga oksigenasi. Ada dulu yang ingin ditanyakan? Ibu mau izin bertanya. Ya, silakan kita boleh. Tadi kan untuk pemasangan NGT itu diberikan pada pasien yang koma. Iya. Nah, untuk pemasangannya itu Bu, untuk yang yang selang yang dimasukin ke hidungnya itu kan, Ya. kalau semisalnya tidak tepat itu kan bisa, contohnya kalau masuknya ke paru-paru itu kan Bu, Mm-mm. gimana responnya gitu loh. Mm-mm. Maksudnya tuh kayak, kan kalau setahu saya kalau misalnya pemasangan NGT itu, kalau dia tidak nyampe ke lambung atau salah masuk tuh kan, misalnya nih Bu salahnya tuh ke paru-paru kan. Nah, nanti dia akan ada gelembung ke air gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau misalnya tidak sadarkan diri itu gimana ya Bu menentuin si selangnya itu udah tepat belum nih ke lambungnya itu gimana ya Bu? Oh, sama Dek, tadi kita bisa menggunakan stetoskop Dek. Jadi kita bisa menggunakan udara, gitu kita masukkan ke lambung. Kalau dia bunyinya blue berarti dia benar di lambung. Tapi kalau dia tidak ada bunyi apapun, bisa jadi dia masuknya ke paru-paru. Begitu juga sama. Itu sih siapa namanya NGT ataupun OGT tersebut bisa ditaruh di dalam apa air itu tadi. Kalau dia banyak gelembungnya berarti dia masuknya tidak tepat di dalam lambung. Gitu, Dit. Lambung. Itu pun sama, baik dari pasien koma maupun tidak koma itu sama, Dik. Penerapan untuk Oh, checkingnya. ya. Mm-mm. Oh, berarti sama ya Bu respon tubuhnya gitu ya? Oh Sama-sama iya. respon Ya. tubuhnya. Kalau semisalnya memang dia itu apa namanya yang pasien dengan sadar begitu ya, kalau dia di paru-paru itu nanti kadang dia akan hakjing juga begitu, hakjing gitu. Itu dan Oh iya. sebagainya. Kalau untuk responnya sama, Dik, cara pengecekannya kita. Wah, Mm-mm. iya Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Izin tanya Ibu, Ya, silakan Ibu. tadi pada alat humidifier, Ya, oke. humidifier, Ya, kan humidifier ya. Oke, ya oke. menggunakan steril water. Iya, Ini yang dimaksud itu aqua bides atau NaCl ya Ibu ya? ya yang dimaksud dengan steril water itu aqua bides Bu, atau water steril itu, bukan NaCl. Oke. Oke. Nah, Mm-mm. terus tadi Ibu bilang kan ada beberapa rumah sakit yang tidak menggunakan Oke. steril water, terus menggunakan apa ya Bu itu Kosong Bu, penggantinya? kosong. Oh Jadi, kosong, jadi iya, langsung aja Ibu ya? iya, Oh, kosong. Jadi humidifiernya itu dia terpasang tanpa ada steril water atau tanpa ada diberikan aqua bides gitu, Bu. Jadi benar-benar kosong. oh, Jadi pada saat saya bimbingan begitu ya di rumah sakit, memang ini yang membuat saya suka begitu ya, bimbingan itu baik di rumah sakit maupun di puskesmas itu, kalau menemui hal-hal yang sekiranya kok ini berbeda dengan teori yang kita ketahui, nah itu kita di situ sharing informasi. Nah kebetulan pada saat itu saya mengamati seluruhnya itu, ini kok semuanya kosong ya begitu, kok ada yang aneh ya, semuanya kosong begitu. Nah, kemudian setelah ujian mahasiswa itu berakhir, kita diskusi nih pada apa namanya eh, pada CI begitu yang ada di situ begitu, eh, terkait dengan jurnal. Jadi pada saat saya menemukan si humidifier itu kosong, kemudian si mahasiswa itu dia juga ngeh kalau kok semua di rumah sakit ini tidak menggunakan aquades atau tidak menggunakan water steril untuk pemakaian pada humidifier begitu. Nah, kemudian itu diangkat menjadi kasus ataupun menjadi topik. Kenapa sih begitu? Karena kan memang kebetulan yang kita kedepankan di sini kan adalah critical thinking-nya begitu. Nah, kemudian uh, si mahasiswa tersebut memang pada akhirnya menemukan jurnal-jurnal begitu deh. Begitu Bu, dan begitu pun saya, karena saya juga penasaran gitu, saya juga membaca beberapa jurnal begitu. Nah, ternyata yang ini juga sama. Jadi di rumah sakit itu menerapkan kenapa dia tidak menggunakan humidifier itu memang itu tadi, pada saat dilakukan ini apa namanya
mikroskopik pada si water steril atau humidifier ini memang ada kandungan spora dan juga bakterialnya begitu, yang pada akhirnya si rumah sakit tersebut menerapkan SOP dari jurnal penelitian tersebut begitu, walaupun tidak semua rumah sakit menerapkan hal yang sama begitu Bu. Itu jadi benar-benar humidifiernya itu kosong begitu. Dan saya tanya ke perawatnya apakah tidak ada pembeda Bu antara hasil dari humidifier yang ada aquadesnya dan juga ada yang dengan tidak ada begitu. Terus kalau dari perasaan pasien memang di evidence base-nya itu tidak ada pembeda begitu. Nah, akan tetapi memang ada beberapa itu tadi yang pada akhirnya lebih banyak terjadi iritasi pada hidung begitu, karena dia pH-nya menjadi tidak lembab begitu Bu. Cuman sejauh ini di rumah sakit yang sudah menerapkan hal tersebut itu kejadian dari iritasi hidung kebetulan belum ada begitu Bu Sulis. Baik, Ibu, terima kasih Oke, atas ada lagi? jawabannya. Terima Ya, kasih. sama-sama Bu. Ada lagi teman-teman yang ingin kita diskusikan? Ibu, Ya. tapi kalau misalnya airnya itu diisi dengan air keran itu juga bisa ya Bu? Sebenarnya bisa tapi tidak dianjurkan karena dengan steril water pun kita bisa menjumpai adanya spora begitu deh. Spora kemudian adanya bakteri. Nah, ini dari keran yang mungkin memang tidak seperti di luar negeri begitu ya. Ada beberapa yang bisa kita minum. Nah, ini keran ini juga kita juga belum tahu nih kandungan spora dan juga bakterialnya begitu. Soalnya waktu saya PKL tuh disuruh sama Oh, perawatnya buat ngisi air, yaitu pakai air keran Bu. ya, itu memang sebenarnya tidak dianjurkan begitu. Jadi daripada memang kita menggunakan air keran tidak menggunakan steril water atau aquades, mending humidifiernya itu dikosongkan saja. Iya Bu. Begitu Tit. Iya Jadi Bu ya. tidak dianjurkan ya. Iya. Ada lagi? Izin bertanya Bu. Ya silakan. Bu, berarti kalau pemakaian NGT tidak bisa bersamaan dengan oksigen ya Bu? Bu, berarti kalau pemakaian NGT tidak bisa bersamaan dengan oksigen ya Bu, begitu. Sebenarnya kalau dipasang oksigen yang menggunakan nasal kanul, berarti nanti untuk pemasangan yang NGT itu kan tadi kan untuk pemberian nutrisi itu kan dia ada dua macam ya Dek ya. Ada yang NGT, ada yang OGT. Berarti nanti untuk pemberian nutrisinya itu kita bisa melalui oral Dek atau OGT dari mulut sehingga nanti di hidungnya itu bisa kita pasangi oksigen begitu. Cuman sejauh ini memang saya jarang atau saya menjumpai pemasangan NGT itu berbarengan dengan pemberian nasal kanul. Gitu, Dek. Jadi, kalau semisalnya memang mau diberikan eh, nasal kanul atau kanul nasal itu biasanya untuk pemasangan NGT itu dia dipilih yang OGT. Begitu, Dek. Baik, terima kasih Bu. Jadi kalau berbarengan pasti nanti yang satu akan dipasangkan OGT, yang di hidung nanti akan dipasangkan oksigen begitu, tidak menggunakan NGT. Gitu ya. Ada lagi? Cukup? Oke. Moving kita ke personal hygiene, ini topik bahasan kita yang terakhir, bahwa personal hygiene ini berasal dari kata Yunani yaitu personal dan juga hygiene atau perorangan dan hygiene-nya ini sehat ataupun kebersihan. Sehingga kebersihan seseorang ini adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan juga kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan juga psikis. Peran bidan di sini dalam personal hygiene ini adalah untuk mempertahankan atau untuk membantu klien memelihara integritas kulit sehingga sel-sel kulit ini mendapat nutrisi dan juga hidrasi yang diperlukan untuk menahan cedera ataupun penyakit. Jadi contohnya kalau semisalnya salah satu personal hygiene ini yang di bidan itu adalah dengan vulva hygiene atau dengan perawatan perineum pada pasien-pasien setelah melahirkan dengan kondisi jahitan perineum.
Kemudian tujuan dari personal hygiene di sini eh, yang pertama, meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Kemudian yang kedua, memelihara kebersihan diri seseorang. Kemudian yang ketiga, memperbaiki personal hygiene yang kurang. Kemudian yang keempat, mencegah adanya penyakit. Kemudian menciptakan sebuah keindahan begitu dan juga meningkatkan rasa percaya diri. Jadi sehingga kadang-kadang untuk pasien-pasien dia yang koma itu bagaimana Bu untuk personal hygiene-nya? Tetap kita seorang perawat itu kan biasanya yang ditaruh di apa namanya bangsal ICU atau ICCU itu biasanya ada seorang perawat deh begitu kalau misalnya memang menemui pasien dengan koma mereka tetap memperhatikan personal hygiene-nya nanti akan disikat dengan menggunakan kasa baik lidah maupun giginya begitu dan juga akan di wasen ataupun waslap begitu. Nah, kemudian prinsip-prinsip dari perawatan personal hygiene ini diantaranya perawat ini menggunakan keterampilan komunikasi terapeutik, kemudian jadi apapun keadaan pasien kita harus tetap ngomong ibu izin ya, saya akan melakukan ini atau ibu izin ya, saya akan membersihkan kemaluan ibu atau ibu izin ya, saya akan membersihkan gigi ibu walaupun itu pada pasien dengan kondisi koma atau dia tidak sadarkan diri. Kemudian perawat mengintegrasikan strategi perawatan lain seperti latihan rentang gerak. Kemudian perawat mempertimbangkan keterbatasan fisik dari klien. Kemudian perawat menghormati pilihan budaya, kepercayaan nilai dan juga kebiasaan klien. Kemudian perawat menjaga kemandirian klien, menjamin privasi klien dan juga menyampaikan rasa hormat dan mendorong kesehatan fisik klien dan menghormati klien lansia. Oke, di sini kita sudah selesai untuk personal hygiene. Ada yang ingin ditanyakan, diklarifikasi sebelum saya mengabsen yang kedua? Bu, Ya, izin Bu. silakan Bu.